Wala wala es dong dong, kita bacain yuk. Hari ini kita akan membaca lanjutan novel Goosebumps dengan judul Rahasia Kepala Terpenggal. Karya dari Robert Lawrence Stein. Bab 6 hingga bab 10. Bab 6. Dengan mata terbelalak, aku menatap meja belajarku. Di belakangku, seseorang menyalakan lampu. Aku mengedip-ngedipkan mata karena silau. Di mana kepala itu? Aku memandang berkeliling, mencari-carinya di lantai. Jangan-jangan jatuh dan menggelinding ke tempat yang tersembunyi. Atau jangan-jangan malah melayang keluar kamar. Mark, kau bercanda ya? Tanya Mom. Tiba-tiba dia kelihatan capek sekali. Tidak, ujarku. Sungguh, Mom, kepala itu. Dan kemudian aku melihat Jessica cengar-cengir tak karuan. Aku juga melihat bahwa dia menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggung. Jessica, apa yang kau sembunyikan? Tanyaku. Dia nyengir semakin lebar. Dia memang paling tidak tahan kalau ada urusan seperti ini. Tidak ada apa-apa, dia berbohong. Coba aku lihat tanganmu, aku berkata dengan ketus. Enak saja, sahutnya. Tapi kemudian dia ketawa berderai dan memindahkan kedua tangannya ke depan. Dan kepala itu tentu saja ada di sana. Jessica! Aku berseru dengan kesal. Langsung saja kurebut kepala itu. Ini bukan mainan, aku menggerutu. Awas, kalau kau berani mengambilnya lagi, mengerti? Hah? Kepalanya tidak bersinar, dia berkata dengan nada mengejek. Tidak nyengir juga. Kau cuma mengada-ngada, Mark. Aku tidak mengada-ngada, seruku. Kuamati kepala itu. Bibirnya yang kering tampak meringis ompong. Seperti sebelumnya. Kulitnya hijau kusam dan sama sekali tidak bersinar. Mark, kau bermimpi buruk, ujar ibuku. Dia menguap sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Simpan kepala itu. Jadi kita semua bisa tidur lagi. Oke, aku bergumam. Sekali lagi aku melotot ke arah Jessica. Kemudian, kuletakkan kepala itu di meja belajarku. Mom dan Jessica keluar dari kamarku. Mark memang brengsek, aku mendengar adikku berkata. Dia sengaja mengeraskan suaranya supaya terdengar olehku. Kepala itu tadi mau kupinjam, tapi dia tidak mengizinkannya. Besok pagi saja kita bicarakan, sahut ibuku sambil menguap. Aku hendak mematikan lampu, tapi akhirnya tidak jadi. Karena kulihat Caroline berdiri di koridor. Caroline menatapku sambil memicingkan matanya yang berwarna kelabu keperakan. Kau benar-benar melihatnya bersinar, Mark? Tanyanya. Aku melirik kepala yang kusam dan tak bergerak itu. Ya, aku tidak bermimpi, sahutku. Caroline mengangguk. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Selamat tidur, katanya kemudian. Dia berbalik dan tanpa berkata apa-apa lagi kembali ke kamar tidurnya. Keesokan paginya, Mom dan Caroline menyambutku dengan kejutan paling besar yang pernah kualami. Bab 7. Bibimu meminta kau mengunjunginya di hutan. Mom memberitahu waktu sarapan. Sendokku jatuh ke mangkok cornflake di hadapanku. Aku melongo. Hah? Mom dan Caroline menatapku sambil tersenyum lebar. Sepertinya mereka senang melihatku terbengong-bengong. Karena itulah Caroline datang ke sini, kata Mom lagi. Dia mau mengajakmu ke Baladora. Kenapa Mom tidak bilang dari kemarin? Kami sengaja tidak langsung memberitahu kau, karena ada banyak hal yang perlu dibicarakan dulu, jawab ibuku. Bagaimana? Senang? Kau bisa berkunjung ke hutan sungguhan. Senang? Aku berseru. Bukan senang lagi, Aku tidak tahu harus bilang apa-apa. Mereka ketawa. Aku mau ikut, ujar Jessica yang baru muncul di dapur. Aku langsung mengerang. Sorry Jessica, kali ini kau tidak bisa ikut, ujarku. Mom sambil menggenggam pundak adikku. Kali ini giliran Mark. Ini tidak adil, protes Jessica sambil menyingkirkan tangan ibuku. Oh, aja sekali kok, balasku dengan riang gembira. Kahleh, aku bersorak.
Kemudian aku berdiri dan mengelilingi meja sambil menari-nari kegirangan. Tidak adil, tidak adil, tidak adil, Jessica ngotot. Jessica, kau kan tidak suka hutan, aku mengingatkannya. Siapa bilang, sahutnya. Lain kali giliranmu, ujar Caroline sambil menghirup kopinya. Bibimu pasti akan senang memperlihatkan hutan rimba kepadamu. Yah, kalau kau sudah lebih besar, aku mengejek. Hutan belantara terlalu berbahaya untuk anak kecil. Aku asal bunyi saja. Padahal aku sendiri tidak tahu betapa berbahayanya hutan belantara. Aku sama sekali tidak menyadari bahaya yang bakal menghadangku. Sehabis sarapan, mau membantuku membereskan koper. Aku sebenarnya cuma ingin membawa celana pendek dan t-shirt. Soalnya aku tahu udara di hutan panasnya minta ampun. Tapi Caroline menyuruhku membawa kemeja tangan panjang dan celana jeans. Dia bilang di hutan banyak semak berduri. Selain itu, juga banyak serangga penghisap darah. Kau harus melindungi diri sendiri dari matahari, Caroline menasehatiku. Baladora sangat dekat ke khatulistiwa. Sinar mataharinya terik sekali. Suhu udaranya selalu di atas 30 derajat. Kepala yang dibawakan Caroline tentu saja masuk juga ke koperku. Aku tidak mau Jessica memegang-megangnya selama aku pergi. Ya, aku tahu. Kadang-kadang aku memang kelewat jahat terhadap adikku. Ketika kami menuju ke bandara, aku memikirkan Jessica yang malang. Dia terpaksa tinggal di rumah, sementara aku bakal mengalami petualangan-petualangan seru bersama Aunt Bena. Aku memutuskan untuk membawakan oleh-oleh yang asik dari hutan, supaya Jessica agak terhibur. Tumbuhan beracun mungkin, atau ular berbisa. Setelah sampai di bandara, berulang kali mau memelukku. Dia juga terus berpesan agar aku hati-hati. Habis itu, mau mendekapku sekali lagi. Aku jadi salah tingkah. Akhirnya tibalah waktunya bagi Caroline dan aku untuk naik ke pesawat. Aku merasa ngeri, bergairah, senang, dan khawatir. Semua perasaan jadi satu. Jangan lupa kirim kartu pos, seru ibuku ketika aku mengikuti Caroline masuk ke pintu keberangkatan. Kalau ada kantor pos, sahutku. Rasanya sih tidak ada kantor pos di tengah hutan. Penerbangannya lama sekali. Saking lamanya, para pramugari memutar 3 film berturut-turut. Caroline mengisi waktu dengan membaca buku-buku catatan dan mempelajari kertas-kertas yang penuh coret-coret. Dia baru berhenti ketika salah satu pramugari mengantarkan makan malam. Sambil makan, dia bertutur tentang hal-hal yang dikerjakannya di hutan bersama bibiku. Caroline bercerita bahwa Aunt Bena telah mendapatkan berbagai temuan menakjubkan. Dia menemukan 2 jenis tumbuhan yang belum pernah dilihat orang. Satunya, semacam tumbuhan rambat yang diberi nama berdasarkan namanya sendiri, Bena lepticus atau sebangsanya. Caroline memberitahu aku bahwa bibiku menjelajahi bagian-bagian hutan yang betul-betul belum tersentuh manusia. Dan bahwa dia menemukan berbagai macam rahasia yang bakal membuatnya terkenal kalau dia mengumumkan semuanya. Kapan terakhir kali bibimu mengunjungi kalian? Tanya Caroline sambil membuka plastik yang membungkus garpu dan pisaunya. Wah, sudah lama sekali, jawabku. Aku hampir tidak ingat seperti tampang bibiku. Waktu itu aku baru 4 atau 5 tahun. Caroline mengangguk. Apakah kau diberi hadiah istimewa waktu itu? Dia bertanya. Dia mengeluarkan pisau plastik, lalu mengoleskan mentega ke rotinya. Aku mengerutkan wajah sambil berusaha mengingat-ingat. Hadiah istimewa? Apakah bibimu membawakan sesuatu dari hutan waktu dia mengunjungi kalian? Tanya Caroline. Dia menaruh rotinya di baki dan berpaling padaku. Dia kembali memakai kacamata hitam, sehingga aku tidak bisa melihat matanya. Tapi aku mendapat kesan bahwa dia sedang mengamatiku dengan seksama. Aku tidak ingat, jawabku. Tapi kalaupun waktu itu dia membawakan hadiah, hadiahnya pasti tidak sekeren kepala terpenggal ini. Kepala ini benar-benar luar biasa. Caroline tidak tersenyum. Dia kembali berpaling ke makanannya.
Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Sehabis makan, aku tertidur. Kami terbang sepanjang malam dan mendarat di Asia Tenggara. Kami tiba menjelang fajar. Langit di luar jendela pesawat tampak ungu tua. Belum pernah aku melihat warna seindah itu. Perlahan-lahan matahari mulai menampakkan diri. Kita harus ganti pesawat sekarang, Caroline memberitahu. Pesawat jet sebesar ini tidak bisa mendarat di Baladora. Kita harus ganti pesawat kecil untuk ke tempat itu. Pesawat yang menanti kami memang kecil, sepintas selalu bahkan seperti pesawat mainan. Warnanya merah kusam. Di masing-masing sayapnya ada baling-baling yang juga berwarna merah. Caroline memperkenalkanku pada pilotnya. Seorang anak muda berkumis tebal yang memakai celana pendek dan baju Hawaii berwarna kuning merah. Rambutnya yang hitam disisir ke belakang dan dilicinkan dengan minyak. Namanya Ernesto. Pesawat ini benar-benar bisa terbang? Tanyaku. Dia menatapku sambil tersenyum. Mudah-mudahan, katanya sambil ketawa sendiri. Dia membantu kami naik ke kabin. Setelah itu dia duduk di kokpit. Kabin pesawat itu ternyata sempit sekali. Caroline dan aku nyaris tidak bisa bergerak. Ernesto menyalakan mesin, dan sejenak mesinnya terbatuk-batuk. Suaranya mirip suara mesin memotong rumput. Kedua baling-baling mulai berputar, dan mesinnya meraung-raung. Saking kerasnya, aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ernesto pada kami. Padahal dia sudah berteriak-teriak. Akhirnya aku menarik kesimpulan bahwa dia menyuruh kami memasang sabuk pengaman. Aku menelan ludah dan memandang keluar jendela. Ernesto memundurkan pesawat keluar dari hanggar. Suara mesinnya memekakan telinga. Ini bakal seru, aku berkata dalam hati. Rasanya seperti terbang naik layang-layang. Beberapa menit kemudian kami telah mengudara. Kami terbang di atas laut yang berwarna biru kehijauan. Sinar matahari pagi yang cerah membuat permukaan laut tampak berkilau-kilau. Pesawat mungil kami terguncang-guncang, seakan-akan dipermainkan angin. Setelah beberapa waktu, Caroline menunjuk pulau-pulau di bawah. Sebagian besar berwarna hijau dan dikelilingi hamparan pasir berwarna kuning. Semua pulau itu berhutan lebat, Caroline memberitahu. Kau lihat yang itu? Dia menunjuk pulau besar bentuk bulat telur. Ada orang yang menemukan harta karun bajak laut di sana. Emas dan permata senilai jutaan dolar. Wah, asyik, seruku. Ernesto menurunkan pesawat. Kami terbang begitu rendah, sehingga pohon-pohon dan semak-semak kelihatan jelas. Sepertinya semua pohon saling kait-mengait. Aku tidak melihat jalan mobil maupun jalan setapak. Warna laut berubah menjadi hijau tua. Mesin pesawat kami meraung-raung ketika kami terguncang-guncang oleh angin yang bertiup kencang. Pulau di depan itu adalah Baladora, ujar Caroline. Dia menunjuk sebuah pulau yang tampak dari jendela. Baladora lebih besar dibandingkan pulau-pulau tadi dan juga berbukit-bukit. Bentuknya melengkung bagaikan bulan sabit. Onbena ada di bawah situ? Seruku. Caroline tersenyum. Ya, dia ada di situ. Aku melirik ke depan ketika Ernesto menoleh ke arah kami. Begitu melihat roman mukanya, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Ada masalah kecil, dia berteriak untuk mengalahkan raungan mesin. Masalah? Tanya Caroline. Ernesto mengangguk. Ya, begini. Aku tidak tahu bagaimana caranya mendaratkan pesawat ini. Kalian terpaksa melompat. Aku menahan napas. Tapi, aku tergagap-gagap. Kita tidak bawa parasut. Ernesto angkat bahu. Kalau begitu, kalian harus mencari tempat yang empuk untuk mendarat, katanya dengan santai. Bab 8. Aku terbengong-bengong. Rasa ngeri membuatku tidak bisa bernapas. Kedua tanganku mencengkeram pinggiran kursi. Kemudian aku melihat Caroline tersenyum simpul. Dia menggelengkan kepala sambil menatap Ernesto. Mark terlalu pintar, katanya. Dia tak bakal tertipu oleh lelucon konyol ini. Ernesto ketawa.
Dia memandangku sambil memicingkan mata. Kau sempat pucat tadi, iya kan? Hahaha, enak saja, aku menyahut. Tapi lututku masih gemetaran. Aku tahu kau cuma main-main, aku berbohong. Caroline dan Ernesto ketawa. Kau keterlaluan, Ernesto, Caroline berkata pada pilot kami itu. Mata Ernesto berbinar-binar, senyumnya meredup. Kita harus membiasakan diri berpikir cepat kalau mau selamat di hutan, katanya mewanti-wanti. Kemudian dia kembali berpaling ke depan. Aku terus memandang keluar jendela dan memperhatikan pulau Baladora di bawah. Burung-burung putih bersayap lebar berterbangan melewati pepohonan. Di dekat pantai selatan ada landasan tanah yang bebas dari pohon-pohon. Di baliknya aku melihat ombak menghantam batu karang. Pesawat kecil itu terguncang keras ketika kami mendarat. Lututku sampai terpental ke atas. Kami terus terpental-pental sampai pesawat itu berhenti. Ernesto mematikan mesin. Lalu dia membuka pintu kabin dan membantu kami turun. Caroline dan aku terpaksa merunduk agar kepala kami tidak terbentur atap. Ernesto mengeluarkan barang bawaan kami. Caroline membawa koper kanvasnya yang kecil. Koperku sedikit lebih besar. Ernesto meletakkan keduanya di landasan, lalu memberi salam dengan gaya tentara. Setelah itu, dia kembali masuk ke pesawat dan menutup pintu. Aku memejamkan mata ketika baling-baling mulai berputar, menerbangkan pasir-pasir dan debu. Beberapa detik kemudian, Ernesto sudah lepas landas. Pesawatnya segera menanjak agar dapat melewati pohon-pohon di ujung landasan. Ernesto membelok tajam dan mengarahkan pesawat laut lepas. Caroline dan aku meraih koper masing-masing. Kemana sekarang? Tanyaku sambil memicingkan mata karena silau. Caroline menunjuk ke padang rumput yang penuh ilalang di sisi landasan. Aku melihat sederet bangunan kelabu di balik padang rumput itu, persis di batas hutan. Itu markas kami, Caroline memberitahu. Landasan ini sengaja dibangun berdekatan. Selebihnya di pulau ini cuma ada hutan. Tak ada jalan, tak ada rumah lain, tak ada apapun selain hutan belantara. Di sini bisa terima siaran TV kabel? Tanyaku. Caroline langsung melongo, kemudian ketawa. Rupanya dia tidak menyangka aku akan mengajaknya bercanda. Kami menggotong koper masing-masing menuju ke deretan gedung kelabu. Matahari pagi masih rendah, tapi udaranya sudah panas dan lembab. Ratusan serangga putih, entah serangga apa, berterbangan di atas rumput yang tinggi. Aku mendengar bunyi berdenging, dan di kejauhan ada suara burung-burung saling menyahut. Caroline menerobos ilalang. Dia berjalan dengan langkah panjang tanpa menghiraukan kawanan serangga yang berterbangan. Aku terpaksa berlari kecil supaya tidak ketinggalan. Keringat membasahi keningku. Tengkukku mulai terasa gatal. Kenapa kalian begitu terburu-buru? Kita seperti terdampar ya, kataku sambil mengamati pohon-pohon di balik gedung markas. Bagaimana kita bisa meninggalkan pulau ini setelah urusan kita selesai? Kita panggil Ernesto lewat radio, balas Caroline tanpa mengurangi kecepatan. Dia butuh waktu sekitar 1 jam untuk terbang dari daratan ke sini. Penjelasannya membuatku lega. Aku bergegas menerobos ilalang sambil berusaha mengimbangi kecepatan langkah Caroline. Koperku mulai terasa berat. Aku menyeka keringat yang mengalir ke mataku. Kami mendekati markas. Tadinya aku menyangka Auntie bakal berlari keluar untuk menyambutku. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku melihat antena radio di samping pondok-pondok berbentuk bujur sangkar. Semua gedung beratap datar. Sepintas lalu kelihatannya seperti kardus terbalik. Di setiap dinding ada jendela yang juga berbentuk bujur sangkar. Apa itu yang menutupi jendela-jendela? Aku bertanya pada Caroline. Kawat nyamuk, jawabnya. Dia berpaling padaku. Sudah pernah lihat nyamuk sebesar kepalamu? Aku ketawa. Belum. Tunggu saja. Aku ketawa lagi. Dia pasti bercanda, iya kan? Kami menghampiri pondok pertama, yang paling besar di antara semuanya. Aku meletakkan koper,
melepaskan topi baseball, dan menyeka kening dengan lengan bajuku. Wih, panasnya. Caroline membukakan pintu kawat nyamuk untukku. On Bena, aku langsung saja berlari masuk. Auntie, sinar matahari menerobos melalui kawat nyamuk di jendela-jendela. Mataku membutuhkan waktu beberapa detik sebelum akhirnya terbiasa dengan suasana yang remang-remang. Aku melihat meja yang dipenuhi tabung-tabung reaksi dan peralatan lainnya. Aku melihat rak yang penuh buku-buku catatan dan buku-buku tebal. On Bena, kemudian aku melihatnya. Dia memakai jas lab berwarna putih dan dia berdiri membelakangiku di depan tempat cuci tangan di dinding. Dia membalik sambil mengeringkan tangannya. Bukan bibiku. Seorang laki-laki berambut putih, rambutnya tebal disisir ke belakang. Dalam cahaya yang redup pun aku bisa melihat bahwa matanya berwarna biru pucat seperti langit. Matanya aneh sekali. Kelihatannya seperti kaca berwarna biru, seperti kelereng. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak ditujukan padaku. Dia tersenyum pada Caroline. Dia menganggukkan kepala ke arahku. Bagaimana? Betul, dia punya? Dia bertanya pada Caroline, suaranya kasar dan serak. Caroline mengangguk. Ya, dia punya. Napasnya cepat dan pendek-pendek. Sepertinya dia gelisah. Laki-laki itu kembali mengembangkan senyum. Matanya yang biru berbinar-binar. Hai, aku menyapanya dengan kikuk. Aku benar-benar bingung. Apa maksud pertanyaannya? Memangnya aku punya apa? Mana Aun Bena? Tanyaku. Sebelum laki-laki itu sempat menjahut, seorang gadis muncul dari ruang belakang. Rambutnya lurus pirang dan matanya juga berwarna biru pucat. Dia memakai celana tenis dan t-shirt yang sama-sama berwarna putih. Usianya kira-kira sebaya denganku. Ini putriku, Karen. Laki-laki itu berkata dengan suara yang serak. Aku Dr. Richard Howling. Dia berpaling pada Karen. Ini keponakan Bena, Mark. Aku sudah tahu. Karen menyahut dengan ketus. Dia berpaling kepadaku. Hei Mark. Halo, ujarku. Aku masih bingung. Karen menyibakkan rambutnya yang pirang. Kau kelas berapa? Kelas 6, aku memberitahunya. Aku juga, tapi tahun ini aku tidak sekolah. Aku terdampar di sini. Dia menatap ayahnya sambil pasang tampang cemberut. Mana bibiku? Aku bertanya pada Dr. Hollings. Dia sedang bekerja ya? Kupikir dia akan menyambutku. Dr. Hollings menatapku dengan mata birunya yang aneh. Beberapa saat dia membisu. Akhirnya dia berkata, Bena tidak di sini. Apa? Aku pikir aku salah dengar. Suaranya yang serak membuat ucapannya tidak jelas. Dia sedang bekerja? Entahlah, kami tidak tahu, jawabnya. Karen menatapku sambil memilin-milin rambutnya. Caroline melangkah ke balik meja lap dan menyandarkan sikunya. Ia menopang kepala dengan tangannya. Bibimu hilang. Kami tidak tahu di mana dia. Kepalaku langsung serasa berputar-putar. Pernyataan itu sama sekali di luar dugaanku. Dan diucapkannya begitu datar, tanpa perasaan sama sekali. Dia hilang? Dia hilang sejak beberapa minggu yang lalu, Karen berkata sambil melirik ke arah ayahnya. Kami bertiga sudah mencarinya kemana-mana. Aku tidak mengerti, aku tergagap-gagap. Kuselipkan kedua tangan ke kantong celana jeansku. Bibimu hilang di hutan, Dr. Howling menjelaskan. Tapi Karen bilang, aku mulai berkata. Dr. Howling mengangkat sebelah tangan untuk menyuruhku diam. Bibimu hilang di hutan, Mark. Tapi kenapa kalian tidak memberitahu ibuku? Aku bertanya dengan bingung. Kami tidak mau membuatnya cemas, sahut Dr. Howlings. Bagaimanapun juga, Bena adik ibumu. Jadi Caroline mengajakmu ke sini, karena kau bisa membantu kami mencarinya. Hah? Aku langsung melongo. Aku? Bagaimana aku bisa membantu kalian? Dr. Howling berjalan melintasi ruangan dan menghampiriku.
Dia menatapku dengan tajam. "Kau bisa membantu kami, Mark," dia berkata dengan suaranya yang serak. "Sebab kau punya jungle magic." Bab 9. Punya apa? Aku menatap Dr. Howling sambil mengerutkan kening. Aku sama sekali tidak tahu apa maksudnya. Apakah jungle magic sejenis game komputer seperti Jungle King? Dan kenapa dia pikir aku mempunyainya? "Jungle magic," dia mengulangi. Matanya yang biru terus menatapku. "Akan kujelaskan." "Dad, kasih Mark kesempatan untuk istirahat dulu dong," Karen menyela. "Dia kan baru terbang dari Amerika. Dia pasti lelah sekali." Aku angkat bahu. "Ya, aku memang agak capek." "Duduk dulu deh," ujar Caroline. Dia menggiringku ke kursi tinggi di samping meja lab. Kemudian berpaling pada Karen. "Masih ada Coca-Cola?" Karen membuka lemari es kecil yang menempel di dinding belakang. "Tinggal sedikit," jawabnya sambil membungkuk dan meraih kerak paling bawah. "Ernesto harus bawa persediaan baru kalau dia kemari." Karen membawakan sekaleng Coke untukku. Aku segera membukanya dan menempelkannya ke bibir. Minuman dingin itu terasa nikmat sekali di kerongkonganku yang panas dan kering. Karen bersandar ke meja. "Sebelum ini kau sudah pernah masuk ke hutan?" Aku meruguk minumanku dulu sebelum menjawab. "Belum, tapi aku sering nonton film tentang hutan belantara." Karen ketawa. "Hutan belantara di sini bukan seperti dalam film. Di Baladora, tidak ada kawanan rusa atau gajah yang berkumpul di sekeliling danau." "Binatang apa saja yang ada di pulau ini?" tanyaku. "Terutama nyamuk," sahut Karen. "Di sini juga ada jenis burung berwarna merah yang indah sekali," ujar Caroline. "Ibis merah, agak mirip flamingo, tapi jauh lebih cerah." Dari tadi, Dr. Howling terus mengamatiku. Dia berjalan ke meja, lalu duduk di hadapanku. Aku menempelkan kaleng Coke yang dingin ke keningku yang panas. Setelah itu, aku menaruhnya di meja. "Tolong ceritakan sedikit tentang bibiku," aku bertanya padanya. "Tak banyak yang bisa kuceritakan," balas Dr. Howling sambil mengerutkan kening. "Bena sedang meneliti jenis siput pohon yang baru di tengah hutan. Tapi suatu malam dia tidak kembali ke markas." "Kami khawatir sekali," ujar Caroline. Dia memilin-milin rambutnya sambil menggigit bibir. "Kami telah mencari-carinya kemana-mana. Akhirnya kami memutuskan untuk meminta bantuanmu." "Tapi bagaimana aku bisa membantu kalian?" tanyaku. "Masuk hutan saja aku belum pernah." "Tapi kau punya Jungle King," sahut Caroline. "Bena yang memberikannya padamu waktu dia terakhir kali mengunjungi kalian. Kami tahu dari buku-buku catatan Bena di sebelah sana." Caroline menunjuk setumpuk buku notes berwarna hitam pada rak buku di dinding. Aku mengamati tumpukan itu sambil berpikir keras. Tapi aku tetap bingung. "Maksudnya aku diberi kekuatan gaib oleh bibiku?" aku bertanya. Dr. Howling mengangguk. "Ya, dia takut rahasia itu jatuh ke tangan yang salah. Jadi dia memberikannya padamu." "Kau tidak ingat?" tanya Caroline. "Aku masih kecil waktu itu," ujarku. "Baru 4 tahun. Aku tidak ingat apa-apa. Rasanya aku tidak diberi apa-apa oleh bibiku." "Betul kok," Caroline menegaskan. "Kami tahu kau punya jungle magic. Kami tahu kau..." "Dari mana kalian tahu aku punya kekuatan gaib?" selaku. "Sebab kau melihat kepala terpenggal itu bersinar," Caroline menjelaskan. "Hanya orang dengan kekuatan gaiblah yang bisa melihatnya bersinar. Kami membacanya di buku catatan Bena." Aku menelan ludah. Kerongkonganku mendadak terasa kering kerontang lagi. Jantungku berdegup-degup. "Jadi, aku benar-benar punya kekuatan gaib?" aku bertanya ragu-ragu. "Tapi aku tidak pernah merasakan apa-apa. Dan aku belum pernah melakukan hal-hal gaib." "Kekuatan itu ada padamu," Dr. Howling berkata pelan-pelan. "Kekuatan tersebut sudah berusia ratusan tahun.
semula milik suku Oloya. Mereka penduduk asli pulau ini. Ratusan tahun lalu, suku Oloya adalah suku pemburu kepala. Caroline menambahkan. Kepala yang kubawakan sebagai oleh-oleh untukmu adalah salah satu peninggalan suku tersebut. Kami telah menemukan banyak kepala serupa. Tapi bibimu menemukan rahasia kekuatan gaib mereka, ujar Dr. Howlings. Dan dia memberikannya padamu. Kau harus membantu kami mencari Bena, seru Karen. Kau harus menggunakan kekuatanmu. Kita harus menemukan Bena yang malang sebelum terlambat. Aku akan coba, aku berjanji. Tapi dalam hati aku berkata, mereka membuat kesalahan besar. Barangkali mereka keliru. Barangkali bukan aku yang mereka cari, tapi orang lain. Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bab 10. Aku menghabiskan hari itu dengan menjelajahi tepi hutan bersama Karen. Kami menemukan beberapa ekor laba-laba kuning yang hampir sebesar kepalan tanganku. Dan Karen menunjukkan tumbuhan yang bisa menangkap serangga dengan mengatupkan daun. Daun itu akan terus tertutup sampai serangga yang ditangkapnya selesai dicerna. Keren sekali. Kami memanjat pohon-pohon berkulit halus. Kemudian kami duduk di dahan-dahan dan mengobrol. Karen cukup menyenangkan. Dia serius sekali. Dia jarang ketawa. Dan dia sama sekali tidak suka hutan belantara. Ibunya meninggal waktu dia masih kecil. Sebenarnya dia ingin pulang ke New Jersey dan tinggal bersama neneknya, tapi ayahnya tidak mengizinkannya. Sambil mengobrol, aku terus memikirkan soal jungle magic itu. Aku yakin sekali bahwa aku tidak memiliki kekuatan gaib apapun. Oke, dari dulu aku memang suka film-film yang bercerita tentang hutan. Aku juga suka membaca buku soal hutan dan bermain game yang ada hubungan dengan hutan. Aku memang tergila-gila pada hutan rimba. Tapi itu tidak berarti bahwa aku punya kekuatan gaib dari hutan. Dan sekarang, On Bena menghilang. Dan teman-temannya di Baladora berusaha menemukannya. Mereka sampai membawaku ke pulau itu untuk membantu mereka. Tapi, apa yang bisa aku lakukan? Apa? Ketika aku berbaring di tempat tidur malam itu, pikiranku masih terus dihantui berbagai pertanyaan. Aku menatap langit-langit pondok kayu yang mungil di mana aku menginap. Ada 6 atau 7 pondok seperti ini di belakang gedung utama. Masing-masing dari kami menempati satu pondok. Pondokku dilengkapi tempat tidur sempit dengan kasur yang keras. Selain itu, ada meja rendah di samping tempat tidur. Di situ kutaruh kepala yang kudapat dari Caroline. Lalu meja rias yang laci-lacinya macet semua, kecuali yang paling bawah. Dan lemari pakaian kecil yang nyaris tak bisa menampung baju-baju yang kubawa. Dan di belakang pondokku masih ada kamar mandi berukuran mini. Lewat jendela yang terbuka, aku bisa mendengar serangga berderik-derik. Dan di kejauhan ada suara kau, kau, kau. Entah binatang apa itu. Bagaimana aku bisa membantu menemukan bibiku? Aku bertanya-tanya sambil menatap langit-langit yang gelap dan mendengarkan suara-suara aneh di luar. Apa yang bisa aku lakukan? Aku berusaha mengingat-ingatnya. Aku berusaha mengingat-ingat kunjungannya ke rumah kami waktu aku berumur 4 tahun. Aku membayangkan wanita pendek berambut gelap, agak gemuk seperti aku, wajahnya bulat dan kemerahan, matanya berwarna gelap dan menyorot tajam. Aku ingat, bicaranya cepat sekali, suaranya agak melengking, dan dia selalu penuh semangat, selalu menggebu-gebu. Selain itu aku tidak ingat apa-apa. Hanya itu yang ku ingat tentang bibiku. Apakah dia memberikan jungle magic padaku? Rasanya tidak. Aku tidak ingat apa-apa soal itu. Lagi pula, bagaimana caranya memberikan kekuatan gaib pada orang lain? Aku terus berpikir, memaksa diriku untuk mengingat lebih banyak tentang kunjungannya yang terakhir. Tapi sia-sia. Aku tahu bahwa Caroline dan Dr. Hollins telah melakukan kesalahan besar. Besok pagi akan kuberitahu mereka, ujarku dalam hati. Aku akan bilang bahwa bukan aku yang mereka cari. Kesalahan besar, kesalahan besar. Kata-kata itu terus terngiang dalam pikiranku. Aku duduk tegak, tidak bisa tidur.
Pikiranku terlalu kacau. Daripada bengong, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar markas. Barangkali aku juga bisa menjelajahi tepi hutan. Aku mengendap-endap ke pintu kawat nyamuk dan mengintip keluar. Pondokku paling jauh dari gedung utama. Aku bisa melihat semua pondok lainnya dari pintuku. Semuanya gelap. Karen, Caroline, dan Dr. Howling sudah tidur. Kau, kau! Suara aneh itu masih juga terdengar di kejauhan. Angin lembut membuat ilalang bergoyang dan berayun. Daun-daun berdesir, bunyinya mirip suara bisik-bisik. Aku memakai t-shirt gombrong dan celana tinju. Tak perlu ganti baju dulu, aku berkata dalam hati. Yang lainnya sudah tidur semua. Lagian, aku toh tidak akan jalan jauh-jauh. Setelah memakai sandal, aku membuka pintu menyelinap keluar. Kau, kau! Sepertinya suara itu bertambah dekat. Udara malam terasa panas dan pengap, hampir sama panasnya dengan siang hari. Embun membasahi rumput. Sebentar-bentar kakiku tergelincir di rumput yang lembab. Aku melewati deretan pondok yang gelap. Pohon-pohon di sebelah kananku berayun-ayun. Bayangan-bayangan hitam dengan latar belakang langit yang ungu. Bulan tidak kelihatan. Bintang-bintang pun tidak tampak. Mungkin lebih baik lain kali saja aku berjalan, pikirku terlalu gelap. Aku butuh senter, aku menyadari. Aku teringat pesan Caroline tadi, waktu dia mengantarkanku ke pondokku. Jangan sekali-kali keluar malam tanpa membawa senter, dia mewanti-wanti. Pada malam hari, bukan kita yang berkuasa. Jika malam tiba, tempat ini dikuasai makhluk-makhluk liar. Bagian belakang markas tampak samar-samar di hadapanku. Aku memutuskan untuk kembali saja. Tapi sebelum sempat berbalik, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak sendirian. Aku melihat sepasang mata yang menatapku di tengah kegelapan. Aku menahan napas. Punggungku serasa diguyur air es. Aku memicingkan mata agar dapat melihat lebih jelas dan melihat sepasang mata tadi. Lalu sepasang lagi dan sepasang lagi. Aku berhadapan dengan entah berapa pasang mata. Dan semuanya menatapku tanpa berkedip. Aku berdiri seperti patung. Aku tak sanggup menggerakkan kaki. Aku terperangkap. Dan cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman cerita hari ini? Maaf bila masih banyak kekurangan dalam pengucapan maupun intonasi. Terus dukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat bermimpi indah.